Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nyetir lagi. Mau pulang habis beli bahan-bahan buat kelengkapan salad. Selain tukang bakso, gue juga tukang salad. Jadi udah banyak lah yang dicoba sih sebenarnya sih. Kalau cerita tentang usaha yang pernah dicoba, memang maksudnya tetap di seputaran makanan, hanya banyak itu variannya. Ada yang bekerja, ada yang enggak. Sekarang lagi fokus di bakso kemasan sama di salad. Salad bowl. Kalau berminat cari di Instagramnya Nifis_in_the_sky. Ini udah gue pernah bahas ya, hanya gue dulu pakai videonya masih potret, jadi nggak bisa diupload bukan nggak bisa ya, ribet kalau upload ke YouTube dan jelek kan hasilnya. Gue tuh ya sekalian ini diperbaiki sih, bahasanya, ada bahasan beberapa yang lupa waktu ngebahas itu yang mau diomongin. Gue mau bahas tentang ini nih yang sering banget dulu sama Mr. Daddy itu digaungkan, nggak sering ya, beberapa kali digaungkan bahwa pendidikan itu nggak penting, nggak usah kuliah. Kok nggak usah kuliah sih dia bilang ya nggak kuliah juga nggak apa-apa lah gitulah. Terus ya gue sih antara setuju dan gak setuju ya, dalam artian gini, setuju bahwa memang tidak menjamin orang yang kuliahnya tinggi bisa gampang sukses, itu yang pertama. Jadi kesuksesan tuh nggak equal nggak sama dengan nama pendidikan tinggi itu. Jadi baik pendidikan tinggi itu tidak sama dengan kesuksesan gitu dalam hal pekerjaan ya. Hanya kalau menurut gue ya, kenapa gue agak setujunya ya, pendidikan bisa memperbesar probabilitasnya, bisa memperbesar kemungkinannya untuk sukses. Karena diakuin ataupun tidak ya, sekarang masih banyak perusahaan-perusahaan yang base-nya itu kayak gitu. Base-nya tuh dari latar belakang pendidikan kita, dari di mana kita kuliah, GPA-nya berapa, IPK-nya berapa. Masih ada beberapa perusahaan-perusahaan bahkan yang besar yang memakai dasar itu ya, karena memang tolak ukur yang paling mudah itu gitu buat mengukur orang capable nggak buat di satu posisi kayak gitu. Nah terus nyambung lagi ya, kalau menurut gue udahlah cukup di sananya. Kalau gue nggak setuju cuma itu doang, nggak setujunya ya bukan, maksudnya nggak totali nggak setuju atau tidak setuju dengan pendapatnya Om Deddy Kobusier ya, kayak om gue ya. Tapi kalau dibilang nggak penting ya nggak juga, karena ya gue bilang tadi, pendidikan tinggi bisa memperbesar probabilitas kita buat sukses. Karena ya kayak gue bilang tadi, perusahaan-perusahaan masih kebanyakan tolak ukurnya dari sana gitu. Nah terus gue mau nyambungin lagi ke sistem pendidikan kita yang sistem pendidikan kita di Indonesia ya. Gue tuh punya anak SD kelas 1, dan itu bawaannya gila berat banget. Bawaan bukunya setiap hari itu berat banget. Gue pernah nimbang itu hampir 3,5 kilo. Bayangin, anak gue beratnya cuma 15 kilo. Hampir seperempatnya berat anak gue berarti kan. Jadi itu berat banget kalau menurut gue ya. Gue nggak tahu ya apakah zaman dulu guanya yang malas atau gimana. Perasaan waktu zaman gue sekolah, gue nggak bawa berat buku seberat itu gitu, sebanyak itu. Bawa buku banyak itu mungkin karena gue males misahin hari ini pelajaran apa kali ya. Hanya kalau anak gue tuh benar-benar ya yang dibawanya itu buku pelajaran pada hari itu doang, dan itu berat gitu. Dan maksudnya beban anak-anak beban sekolah itu kan sampai sekarang pun masih berat ya, dalam artian mana ada pelajaran-pelajaran baru, kayak misalnya sekarang dari TK aja anak gua udah ada yang namanya Montessori apa gitu, art and craft apalah Montessori gitu, yang di zaman gua nggak ada sebenarnya, atau istilahnya atau beda mungkin ya. Yang maklum gua kan dulu kan dari kampung itu, dari desa, mungkin nggak ada ya, atau mungkin istilahnya aja beda. Nah poinnya gini, berat itu kan diasumsikan karena pelajarannya banyak ya, dan memang banyak. Terus dihubungkannya lagi kembali, buat apa sih belajar banyak-banyak tuh nanti nggak dipakai juga gitu. Bahkan ada tweet atau
tweet atau Instagram ya, gue lupa deh. Pokoknya ada guru gitu ya, sehabis ujian kalau nggak salah guru SMA, dia tuh bilang gini, nge-tweetnya tuh ke anggaplah Twitter ya, gue lupa soal itu apa Instagram. Tweetnya tuh gini, jangan khawatir tidak pintar matematika kalau Anda seorang pelukis gitu, atau gimana lah bahasanya. Pokoknya intinya gini, jangan khawatir kita nggak bisa pelajaran-pelajaran tertentu, misalnya matematika, yang jadi momok kan matematika, fisika kayak gitu kan, kimia kayak gitu, yang susah-susah tuh kan, statistik gitu. Kalau misalnya kita memang bukan di bidang itu gitu, bekerjanya gitu ya nanti, atau cita-citanya bukan di bidang itu gitu. Kalau nggak salah itu guru tuh nge-tweet tuh setelah ujian nasional SMA. Jadi buat si orang tuanya mungkin jangan ekspektasinya ke anak-anaknya tuh terlalu berlebihan gitu. Anak mau jadi pelukis misalnya harus pintar matematika kan, enggak gitu. Kalau kata gurunya mungkin kayak gitu. Nah hanya gue ya setuju, memang setuju gue sama gurunya kayak gitu. Kalau lu orang pelukis ngapain buat pintar matematika atau buat pintar fisika gitu, nggak harus. Hanya ada sisi yang kurang pas kalau menurut gue buat diterapkan di negara kita sekarang gitu. Yang mana kalau menurut gue itu yang mendasari kenapa sampai sekarang mata pelajaran yang kita pelajari dari SD sampai SMA itu masih begitu banyak gitu. Sedangkan di luar negeri itu penjurusan tuh udah mulai dari awal gitu, dari mulai sejak dini gitu, minatnya kemana gitu. Yang kalau menurut gue sih bagus karena ya terfokus, jadinya lu menjadi A misalnya udah fokus ke pelajaran A aja, pelajaran B nya nggak usah gitu. Hanya kenapa gue bilang nggak cocok buat ini, belum cocok buat di Indonesia, karena sistem pekerjaannya juga belum mendukung di Indonesia gitu. Kita sering denger lah ahli-ahli itu yang pendidikannya tinggi untuk beberapa bidang pekerjaan yang tidak populer di Indonesia tuh kebanyakan kerjanya di luar negeri, nuklir lah, apalah. Misalnya kalau kita nyambungnya ke kesenian, misalnya orang seni ya mau diakuin atau enggak, yang sukses banyak tapi lebih banyak lagi yang nggak sukses gitu. Karena ya sistemnya, even yang sukses pun tidak menjamin everlasting ya, dalam artian ya dia bisa hidup nggak sampai nanti dia meninggal gitu, misalnya sampai tua gitu, ketika dia udah nggak bisa berkarya lagi masih bisa hidup nggak. Kalau kita ngerujuk ke luar negeri kan itu udah diatur banget gitu, kayak misalnya artis lah atau penyanyi lah, itu kan sistem royaltinya kan udah rapih banget gitu kan. Ada yang bilang lu punya satu hits booming, satu artis punya satu hits booming itu udah bisa ngidupin dia sampai dia tua, karena royaltinya jalan terus selama lagu itu dipakai misalnya di karaoke atau di apa. Bahkan di kafe-kafe pun kan royaltinya tetap dipakai tuh ketika dia dipakai buat apa istilahnya tuh, konsumtif tuh apa ya namanya ya dipakai buat yang inilah, yang pakai yang buat berbayar gitu. Maksud gue kalau kafe kan orang bayar berarti kan ke kafe itu buat masuk atau buat minum, buat makan, ada live music, yang nyanyinya ya royaltinya ditagih tuh kalau di luar negeri. Nah di Indonesia kan belum gitu. Itu salah satu contohnya. Banyak lagi lah atlet misalnya, atau apalagi banyak lah. Itu dia kalau gue yang mendasari kenapa pendidikan di kita tuh masih general. Dalam artinya ya kita harus pelajarin semuanya dulu. Menentukannya tuh nanti pas bekerja itu gitu. Pas waktunya bekerja mungkin ya dalam pemikirannya gini, ya minimal lo tahu lah dasar-dasarnya gitu. Ketika lo harus bekerja nantinya di bidang biologi, walaupun lo bukan jurusan biologi, tahu lah. Ketika nanti lo harus kerja di bank, walaupun lo bukan jurusan perbankan, lo tahu lah cara ngitung kayak gimana, cara jurnal kayak gimana, misalnya kayak gitu kan. Karena sudah diajari dari SMP tuh kalau nggak salah penjurnalan tuh, debit kredit tuh kan. Nah maksud gue di sana gitu poinnya tuh. Kenapa menurut gue belum cocok di Indonesia ketika diomongkan seorang yang mau jadi artis misalnya nggak perlu pintar matematika. Pertama sistem kerjanya ya, after schoolnya, sesudah sekolahnya, sesudah kuliahnya, yang belum bisa menjamin seseorang dengan keahlian tertentu bisa bekerja dengan layak gitu. Di Indonesia, karena banyak banget bidang-bidang yang memang kurang ya quote on quote kurang dihargai lah ya di Indonesia gitu ya. Semacam kayak misalnya artis, ilmuwan ya banyak gitu. Kalau mau dikaitin lagi nih ya, kalau mau dipanjangin lagi, kemarin gue baru nonton tentang
di Netflix apa di Disney, gue lupa lah, pokoknya berbayar lah. Disney National Geographic tentang makhluk hidup binatang ini ya, makhluk binatang terbesar yang pernah hidup di bumi, baik yang masih ada ataupun yang udah punah. Salah satunya tuh ada capung gitu, ada capung besarnya tuh sampai gue lupa 60 cm apa 1 meter gitu, rentang sayapnya tuh. Pokoknya besar lah ya, jelas besar lah, 60 cm aja udah besar gitu. Capung-capung sekarang kan kecil. Nah di situ tuh ya, di serial itu ada loh yang meneliti tentang capung, coy. Capung diteliti, matanya bisa 360 derajat, terbangnya bisa mundur. Capung coy diteliti gitu. Di Indonesia mungkin orang diketawain meneliti capung, mungkin gua nggak tahu lah, entah ada atau enggak. Hanya pasti bukan merupakan hal yang biasa di Indonesia tuh buat orang misalnya mempelajari capung. Ya mungkin dia tidak mempelajari capung doang ya, mungkin lebih besar lagi, kayak misalnya dia mempelajari insek gitu, serangga kayak gitu. Mungkin juga kayak gitu. Hanya kan itu kan kayak gitu tuh nggak familiar di Indonesia gitu. Selain capung misalnya ada yang mempelajari tentang makhluk purbakala, misalnya pterodaktil misalnya, itu yang ada di situ ya, maksudnya makhluk burung apa gitu. Ada lagi yang terbesar yang karena kalau mau dipikir-pikir itu kan udah punah juga, ngapain dipelajarin. Hanya kan itu jadi ilmu gitu. Maksudnya dalam artian ya, ilmunya di luar negeri itu orang mau belajar kayak misalnya capung atau apa lah ya, kalau ini berkaitan sama yang film tadi gue bilang tadi ya, itu kan akan ada sepintas memang nggak apaan sih, buat apa sih pelajaran kayak gitu, nggak ada gunanya banget gitu. Tapi kan kalau di luar negeri jadi berguna gitu. Misal buat referensi film Hollywood lah, film Hollywood kan banyak banget yang referensinya dari ilmu coy. Kayak misalnya yang paling aman itu, yang paling terkenal itu misalnya Jurassic Park gitu ya. Jurassic Park kan mungkin ya base data pembuatan filmnya ada dari sana juga, gimana cara jalan si T-Rex tuh suaranya seperti apa, raptor tuh kenapa berkelompok dan lain-lain lah ya. Ilmunya mungkin dari ilmuwan tersebut gitu. Itu kalau menurut gue itu sudah menjadi bukti kalau misalnya ilmu yang dipelajari dan dianggap sepele itu ada gunanya gitu, kalau bidang pekerjaannya mumpuni gitu, kalau bidang pekerjaannya mendukung gitu. Ya sekarang kasihan sih emang ya, sekarang serba salah. Kalau misalnya kita suruh anak kita fokus terhadap satu pelajaran gitu, misalnya udah lo fokus aja, lo mau jadi apa, misalnya lo mau jadi dokter, ya udah lo fokus aja ke matematika, biologi, IPS-nya nggak usah. Hanya kalau IPS-nya nggak perform juga kan dia nggak naik kan, masalahnya itu. Jadi harus dipelajarin semua. Soalnya gue yakin sih kalau misalnya memang sudah terfokus gitu, misalnya ya udah gue mau jadi dokter, gue belajar tentang IPA aja yang berkaitan sama dokter nanti, misalnya IPS-nya nggak usah gitu, akan lebih fokus kalau menurut gue sih. Ya mungkin hasilnya akan lebih bagus gitu. Hanya ya karena sistem pendidikan kitanya masih seperti ini gitu, dimana siswa tuh harus mempelajari semua pelajaran gitu. Ya mau nggak mau harus lulus juga kan mata pelajaran yang tidak berkaitan pun sama bidang yang kita tidak minati gitu. Nah itu kalau menurut gue korelasi sama tadi mungkin karena kenapa masih dipelajari sejarah general ya, karena bidang pendidikan di Indonesia dan lowongan pekerjaan atau bidang pekerjaan di Indonesia juga belum bisa mengcover itu gitu, belum bisa mengcover kalau misalnya nantinya sistem pendidikan misalnya terfokus pada satu ilmu yang dipelajari gitu dari masing-masing siswanya. Takut nggak ada lowongan pekerjaan lah, takut nggak tersedia lah, takut belum ada bidangnya lah, takut apalah, maksudnya kayak gitu loh. Iya sekarang stigmanya aja udah jelek sih kalau misalnya ya, kayak misalnya ya nggak, entah itu udah berubah atau belum. Hanya dulu waktu zaman gua kuliah lah ya, gua sekolah, stigma terhadap orang-orang atau teman-teman gue yang kuliah sekolah di bidang kejuruan, di sekolah kejuruan kayak SMK, STM, SEMEA kayak gitu, itu kebanyakan jelek gitu. Jadi mereka dianggap nomor 2 dibanding sekolah biasa gitu, karena kejuruan itu, karena pemikirannya itu kejuruan tuh ya nanti kerjanya di pabrik atau apa ya, which is nggak masalah juga sih.
Hanya gue dari dulu berpikir bahwa setidaknya ya mereka yang masuk kejuruan itu sudah tahu minatnya di mana dan berani gitu. Ya gue mau belajar tentang mesin, gue nggak tahu bisa kuliah atau enggak nantinya karena nggak ada biaya misalnya kayak gitu, ya gue masuk ke STM misalnya kayak gitu. Kalau menurut gue bagus loh kayak gitu loh ya. Justru pandangan-pandangan yang negatif tentang sekolah kejuruan kalau menurut gue harusnya dihilangkan, dan kalau mungkin memungkinkan malah kejuruan itu harus dimulai sejak lebih dini lagi, ya entah di sekolah dasar atau menengah misalnya kelas 6 atau kelas 7 gitu misalnya. Jadi sedari dini udah difokuskan itu. Hanya ya itu tadi, balik lagi ke yang tadi, itu akan bisa berjalan dengan efektif misalnya ya sistem pendidikan kita akan bisa dirubah untuk fokus terhadap apa yang kita minati saja, ketika sistem pekerjaannya juga sudah mendukung di Indonesia gitu. Sistem pekerjaannya sudah mengcover lah yang kayak gue contohin tadi, musisi misalnya royaltinya sudah oke. Ya mungkin nggak akan takut lagi, orang tua udah nggak akan takut lagi ketika mah atau pa aku mau jadi anak band ya misalnya kayak gitu, udah nggak akan takut lagi, atau minimal udah nggak akan ada omongan lagi lu mau hidup dari mana gitu. Ya bisa hidup, maksudnya ya sekarang kan banyak contohnya, banyak musisi yang dulunya populer yang terkenal ketika sudah nggak bisa berkarya hidupnya jadi hidupnya jadi nggak termaintain, nggak baik hidupnya gitu. Maksudnya nggak baik tuh ya kekurangan gitu. Ya itu dia kalau gue kan, karya-karyanya ya udah habis sampai situ aja, royaltinya nggak jalan gitu. Walaupun jalan katanya kan cuma sedikit katanya ya, gue nggak ngerti, gue bukan musisi juga. Hanya kayak gitu sih, kasihan aja sih anak-anak sekarang ya, beban pelajaran makin banyak, ya yang otomatis ya stresnya juga makin tinggi pasti. Itu sih yang gue pengen omongin ya, semoga kedepannya ada solusinya ya. Kalau menurut lo bener nggak tuh omongan gue tuh? Kalau misalnya memang harus dibenerinnya harus komprehensif gitu, nggak cuma dari sistem pendidikannya dulu gitu, tapi harus berbarengan sama sistem pekerjaan di kita juga, di aspek-aspek yang memang pekerjaan di bidang ilmu tertentu, ketika kita mempelajari bidang ilmu tertentu bisa dihargai itu di dunia kerja. Ya, kayak gue bilang tadi, ada orang yang mempelajari capung lah, ikan lah dipelajari, kutu lah apalah, maksudnya ya hal-hal yang sebenarnya selama ini kita pandangnya sebelah mata gitu. Ya semoga berguna sih. Coba pendapat lu kayak gimana, kira-kira apa dulu nih yang harus diperbaiki dari sistem pendidikannya atau sistem pekerjaannya, atau udah baik malah sistem pendidikannya sekarang, atau memang perlu dirubah sistem pendidikannya sekarang. Artinya kan pengennya berdasarkan kayak negara-negara Eropa, negara Amerika, di mana siswa tuh nggak terfokus sama bidang yang dia minati aja. Kalau menurut lo bener nggak kayak gitu? Apakah kita harus pelajarin buat pelajaran-pelajaran yang kita minatin saja atau enggak? Yang gue bilang tadi, konsekuensinya ada loh. Misalnya kita hanya mempelajari pelajaran yang kita suka aja, ya yang pelajaran yang lain pun masih diharapkan lulus sama si negara, sama si sistem pendidikannya dengan standar nilai yang telah ditentukan. Itu aja ya. Tolong subscribe, follow juga boleh IG sama TikTok kalau udah ada TikToknya. Kalau ada yang minat buat beli bakso kemasan atau salad, yang kalau salad khusus buat di Bandung ya, bisa kepoin di IG-nya nipis_in_sky, nanti adalah di sini lah di layar. Semoga bermanfaat. Coba komen yang tadi gue bilang, udah tepat belum sistem pendidikan di kita ini, apa lagi, dan saran-sarannya juga mau ngebahas tentang apa lagi. Terus apa kali ada saran misalnya berisik di jalan, kenapa ya? Sementara ini sih gue bakal terus di jalan dulu, karena lebih enak aja gitu di mobil sendirian gini ngomong, nggak ada yang dengerin. Nantinya mungkin akan beda lagi. Yaudah, sampai jumpa, bye bye.